semuanya, selamat datang di Ngompar, ngomongin Unpar. Ngomongin apa lagi sih? Oke, sebelumnya gue kenalin dulu, gue Daryl. Gue akan nemenin kalian di Ngompar hari ini sebagai host. Sebelumnya nih, siapa yang mau kenalan duluan nih? Boleh, duluan tuh. Halo semuanya, kenalin, nama gue Adito Palendrosdianto, biasa dipanggil Dito. Pada tahun ini gue dipercayakan untuk menjadi Ketua BEM Unpar 2023. Oke, berikutnya mau Marcel dulu. Oke, boleh. Oke semuanya, halo, perkenalkan nama gue Marcel Setiawan. Gue dari Mahasiswa Manajemen 2020 dan pada periode ini gue dipercayakan untuk mengemban amanah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Nah, yang terakhir Ketua UKM kita. Oke, perkenalkan semuanya, nama gue James Leonardo, dipanggil Nando, dan tahun ini gue dipercaya untuk memegang UKM Volley. Oke, semuanya itu jadinya adalah guest star kita untuk hari ini. Tapi sebelum kita mulai ke topik utama ya, gue mau ngomongin dulu nih, kalian apa kabar ya? Kalau dari gue sendiri luar biasa bersemangat ya untuk ngobrol-ngobrol pada hari ini karena udah lama nggak catch up juga gitu satu sama lain. Gitu sih. Kalau lu gimana? Baik, mungkin thank you juga ke Urus sama KPA udah ngundang kita ya, selaku dari BEM sendiri, dari HMPS Manajemen sama dari Volley paling mewakili. Oke. Gimana kabar lu, Ando? Sehat? Sehat? Seperti biasa, bahagia. Oke. Di hari yang cerah, mungkin agak sedikit mendung. Oke. Untuk pertama tuh gue mau nanya deh, untuk transisi perkuliahan online ke offline itu ngaruh gak sih ke semangat organisasi? Dari siapa dulu nih? Dari kalian siapa mau mulai dulu? Oke, kalau dari gue sendiri sih untuk transisi dari online ke offline ya tadi. Sebenarnya sangat menurun ya minat mahasiswa untuk mengikuti organisasi, entah kenapa, mungkin karena melihat dari mereka SMA full online, di mana mereka tuh nggak bisa berorganisasi gitu, kayak ya udahlah mereka belajar doang. Cuman pas kuliah offline banyak organisasi, banyak pilihan, mungkin mereka bingung sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu, ya udah aja kuliah pulang. Mungkin di situ menurunnya kenapa, dan melihat standar kerja mungkin ya dari organisasi kan di kuliah tuh agak tinggi ya, cukup tinggi ya. Mungkin untuk mahasiswa yang sekarang agak susah untuk ditaruh standar tinggi sehingga mereka gampang demotivasi gitu mengikuti organisasi. Paling itu sih. Kalau lu gimana sih? Dari gue, jujur sama sih, semua udah sampaikan sama Marcel gitu ya. Banyak banget. Gue, untuk informasi lebih lanjut aja, gue sebenarnya udah 3 tahun berorganisasi di Unpar selama berkuliah. Jadi gue bisa dibilang gue tumbuh dan kembang di organisasi lah. Dan gue cukup melihat banyak banget orang-orang yang, dan gue udah merasakan nih, perkuliahan dan organisasi secara online dan secara offline. Nah di kedua ini tuh beda banget gitu perlakuannya, dan tingkat ketertarikannya juga cukup jauh gitu, mahasiswa yang online tuh ke offline. Jadi pas kemarin tuh akhirnya rektor mengumumkan akan ada yang offline, itu kayak membuka gerbang lah untuk organisasi itu kayak ngalir mahasiswa-mahasiswa yang mulai tertarik lagi. Itu sih paling dari gue. Kalau gue sih kurang lebih sama kayak Marcel sih. Memang pasti sangat menurun minat berorganisasinya. Kalau dari gua sih mungkin ya, karena pada saat SMA-nya online, abis itu kuliahnya offline, itu dia mungkin mereka agak kaget dengan standar kerja yang harus tinggi, kerja di under pressure, kayak gitu sih. Oke. Tapi ini gue mau ngomongin tentang salah satu dari organisasi-organisasi kalian ya. Kan kalau dari pengalaman gue dulu kan himpunan ya. Online itu banyak kayak mau iseng-iseng nyoba. Pas online tuh kayak lagi online lagi bisa lah, ada waktu gitu terus nyoba gitu. Kalian juga kayak gitu gak dulu pas masa-masa online gitu? Banyak mungkin kerja gini kayak ya udah gue ngerjain aja gitu loh karena udah coba gitu. Atau emang pada lebih bagus online atau offline kalian itu? Sebenarnya kalau untuk di himpunan manajemen gue sendiri ya, di yang mana periode gue sebagai staff, gue ngerasa karena online, kuliah juga kan online gitu ya. Jadi kita lebih banyak waktu untuk organisasi gitu. Jadi gue lebih sering nyoba-nyoba sih untuk melakukan kayak inovasi, hal baru. Bahkan periode lalu di himpunan gue sendiri berhasil melaksanakan studi banding secara internasional gitu dengan universitas di Filipina. Salah satunya itu sih. Gue baru tahu itu sih. Keren. Ya, Kalo karena online juga sih. Gue takut nih kadep gue nanti yang pertama nerima gue kayak bakal kecewa. karena dulu ketika gue join organisasi, gue tuh nggak ada minat yang kayak gue kayaknya mau ngembangin diri, gue mau membuktikan diri kepada mahasiswa. Gue tuh awal masuk lompat ke badan eksekutif mahasiswa itu dikarenakan jujur iseng sama jawaban lo yang tadi gitu. Sebagai mahasiswa baru ngelihat, dulu nama BEM tuh kayak, hebat banget lah di mata siswa lah ya. Terus gue berkesempatan mahasiswa, ada poster oprek tuh di grup angkatan, gue inget akhirnya gue join, dan
Gitu sih, awalnya sih minatnya iseng-iseng sih. Dan gue juga akhirnya gue menyadari banyak ternyata mahasiswa di luar sana juga yang punya sedemikian gitu. Minat awalnya tuh dimuncul gara-gara rasa penasaran gitu. Karena ya memegang status mahasiswa tuh baru dan ya coba hal-hal baru juga gitu. Oke. Gitu. Kalau lu? Ya kalau gue sih emang dari dulu emang incernya ya pasti offline kayak gitu. Cuman gue masuk ke UKM itu bukan gara-gara iseng tapi emang hobi dan mau gitu. Bahkan pada saat online pun gue emang udah masuk dulu aja online Iya gitu. kan, nyobain Mau aja. itu nanti ada kegiatan atau enggak itu urusan belakangan. Dan alhasil pada saat online pun tetap ada kegiatan yang diadakan gitu. Yang di Jakarta dikumpulkan di Jakarta, yang di Bandung dikumpulkan di Bandung dan itu kita main bareng. Ya Tapi itu seru banget sih. Gue mau nanya sih ke lu Nando, lu tuh agak special case dibandingin kita semua sih, karena kan BEM kerjanya ya baik dari laptop lah, terus Betul. juga himpunan ya buat proker dan lain-lain, sama BEM juga gue radio ya kan, ya radio lu tinggal ngobrol depan kamera, depan apapun gitu kan ngobrol. Lu kan UKM volley ya, pas online tuh bisa lu ceritain gak dikit kayak gimana sih? Oke, pas UKM jujur gue bingung. Gue bingung gue harus ngapain. Gitu, UKM olahraga. Seharusnya masa olahraga ya masa terpisah sih gitu kan. Apalagi olahraga voli yang seharusnya itu satu tim mainnya gitu, minimal 2 tim lah supaya ada lawan. Ya akhirnya sih pada saat online kita tetap bonding, tetap bikin program kerja. Yang dimana program kerja itu menurut gua kepake sampai sekarang. Alhasil kita bisa bonding sedekat ini dengan anggota-anggota UKM lainnya, khususnya kating-kating ya pada saat waktu itu. Ya menurut gua sih itu sih kegiatan yang menurut gua kelihatan tidak penting, tapi ternyata penting dirasakan sekarang. Kayak gitu. Iya sih benar juga. Tapi ini juga gue mau ngalih ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi kan sekarang tuh di kampus selain dari UKM, BEM, himpunan, BP, SM dan lain-lain tuh ada juga faktor-faktor eksternal yang bisa ngaruh ke minat mahasiswa untuk organisasi. Contoh MBKM, magang dan lain-lain. Kalian pernah gak ada temen yang beneran ngomong kayak, gue gak ikut himpunan, kenapa? Gue mau fokus MBKM kayak gitu. Atau enggak, gue mau fokus hal eksternal gitu. Kalian gimana? Kalian? Oke. Boleh, duluan tuh. Oke. Jadi gue dulu ketika mencalonkan sama wakil gue pas mau naik masa kampanye, kita tuh sering ngomong keluar dari mulut kita, Din gitu. Kan wakil gue Nadine ya. Din, kita sebenarnya jujur BEM nih dan himpunan, pokoknya PM Unpar nih lagi berperang sama MBKM gitu. Tapi berperang secara positif. Yang dimana sebenarnya kita berperang untuk mencari anggota gitu. Dimana MBKM tuh pasti terlihat oleh mahasiswa tuh lebih menarik ya, karena bisa berpeluang untuk dapat kerja lebih bagus. Terus juga ada apa ya, semacam kata-kata lah di masyarakat bahwa ya mendingan masuk MBKM karena MBKM ini magang jatuhnya, lu dapat pengalaman kerja, di mana pengalaman kerja lebih dilihat dibandingkan pengalaman organisasi ya nggak sih? Itu gue tuh sering banget denger. Nah, gitu gue rasa ini persaingan yang cukup sehat ya, dan karena MBKM itu masa-masa ini lagi naik-naik ini, jadi cukup wajar lah. Tapi gue rasa apa ya, semua tuh punya positif minusnya sih. Gue ngelihat ketika lu di MBKM mungkin iya lo kan mendapatkan lebih banyak pengalaman kerja, mungkin dapat kerja lebih gampang, tapi di satu sisi kenapa gue sendiri lebih milih untuk organisasi kampus, dan bahkan mungkin gue menjadi ketuanya sekarang gitu ya. Karena gue rasa gue gak punya kesempatan lagi gitu. Ketika gue lulus gue bisa magang, tapi ketika gue lulus gue bisa jadi ketua BEM. Gitu. Gue kapan aja gue membuktikan diri gue ke Unpar ya sekarang doang gitu. Gue lulus gue udah nggak punya apa-apa lagi di Unpar. Gitu. Tapi menurut lu ini ngaruh gak ke minat-minat ya staff-staff lu kayak gitu, yang kayak harusnya ada lebih baik staff lagi nih, tapi kan ada MBKM gitu, jadinya ya kurang staffnya. Not the only factor, tapi one of the biggest factor kayaknya itu harusnya. Kalau di lu? Sebenarnya kalau dari gue sendiri kurang lebih sama kayak Dito ya, bahkan di luar magang MBKM gitu. Banyak anak 21 sekarang yang harusnya jadi staff, mereka tuh ada magang sendiri di luar atau punya bisnis sendiri gitu. Jadi minat ke organisasinya turun karena mereka udah punya kesibukan di luar gitu. Mungkin kalau dari gue sendiri kenapa gue lebih memilih organisasi, karena gue ngerasa ya sekarang kehidupan gue di kuliah gitu. Mau gak mau gue aktif di kuliah, gue berbakti ke kampus gitu. Sedangkan kalau dilihat kita dari MBKM gitu, mungkin emang banyak profit. Bahkan ada yang paid juga gitu. Mungkin mahasiswa lebih tertarik kayak, oh ini lebih berbayar. Sedangkan kalau organisasi kan nggak dibayar gitu, hanya berbakti kepada kampus. Ya udah menjadi kebanggaan mereka megang proker, paling di situ sih turunnya kenapa. Tapi ini sebuah apa ya, persaingan yang sehat lah. Balik lagi kayak yang bilang Dito, mungkin pilihan orang lah, preferensi gitu. Mereka mau MBKM ya nggak masalah.
mereka organisasi nggak masalah gitu. Kalau dari Nandu, Kurang lebih sama kayak mereka berdua. Pasti ngaruh karena ada MBKM itu. Tapi juga ketua UKM Volley sebelum gua itu dia hebatnya adalah dia bisa sambil menjawab ketua UKM, dia juga sambil MBKM. Jadi ketua UKM Volley sebelumnya juga punya time management yang bagus. Jadi menurut gua itu memang ngaruh, tapi juga itu kembali ke diri lu. Apakah lu mau menjalankan keduanya kalau bisa, ataupun lu harus memilih salah satu gitu. Oke. Jadi gue mau nyamperin dulu deh. Kalian tuh ngerasa bahwa emang ada penurunan minat gak? Exact. Ada. Ngerasa Ada dong. Ya, Kalau ada ada dong. gue boleh nambahin dikit gak? Sebenarnya jujur nih sejalan banget sama apa yang BEM tuh lagi kerjain banget. Bentar lagi bakal keluar. Jadi kita lagi neliti di 3-4 tahun ngebelakang nih organisasi lagi gimana. Kita ngeliat datanya tuh udah dari open recruitment. Dan dari data tuh menunjukkan secara spesifik tuh turunnya lumayan jauh. Jadi gue bisa bilang kalau sebelum ada data itu memang itu personal observasi kita gue sendiri gitu ya. Gue ngeliatnya kayak nurun nih. Tapi ketika gue minta anak-anak penelitian pengembangan gue untuk coba lu surveyin, cari datanya, dan bener ternyata terbukti gitu dari bahwa penurunan tuh signifikan gitu dan itu ada gitu. Cuman faktornya nih yang sebenarnya banyak beragam banget gitu. Yang tadi mungkin satunya yang BKM. Ini sebelum masuk ke segmen berikutnya nih, gue mau nanya nih, kasih satu jawaban aja. Menurut lu kenapa minat itu turun? Kalau menurut lu gimana, Nandu? Mahasiswa yang kaget dengan offline. Oke, lu? Aduh banyak lagi Der. Satu doang ya? Satu doang. Gak tahu benefitnya. Oke. Kalau dari lu, satu. Sebenarnya lebih ke belum sadar sih bahwa benefit yang akan mereka terima itu bukan sekarang, tapi di kemudian hari gitu. Asik. Keren banget ya. Respect. Oke, kita bakal masuk ke segmen berikutnya. Itu tadi berhubungan sama pertanyaan yang gue tanya. Kita akan nonton video bareng-bareng. Oke guys, nonton bareng kita. Oke Kak, sekarang aku mau nanya nih, kira-kira menurut Kakak seberapa penting sih organisasi buat para mahasiswa? Menurut saya bagi para mahasiswa sebenarnya organisasi sangat penting sih, terutama untuk mengasah soft skill yang tidak diajarkan di kampus untuk masuk ke dunia kerja nantinya, apalagi untuk menambah relasi untuk nantinya juga sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak seberapa banyak mahasiswa yang aware dengan organisasi? Menurut saya sejak perpindahan transisi dulu dari offline ke online dan balik lagi ke offline, sebenarnya kesadaran berorganisasi ini turun di Unpar. Terutama bagi saya dilihat dari rekrutmen himpunan, rekrutmen BEM, dan lain-lain. Oke, pertanyaan yang terakhir, kenapa masih banyak mahasiswa yang tidak mau melakukan ikut kontribusi dengan organisasi? Menurut saya faktor terbesarnya capek sih ya. Apalagi kampus sudah lumayan susah untuk belajar dan semakin kesini banyak orang yang semakin berpikir bahwa di dalam dunia kerja habis kuliah itu yang penting itu IP yang tinggi dan paper yang bagus, hal seperti itu. Padahal nggak semuanya itu berdasarkan hal seperti itu menurut saya. Oke, makasih banyak ya Kak waktunya. Ini jadi open discussion ya, tapi gue mau nanya dulu nih. Di sini anehnya tadi kan kalian komplain, wah minat kurang orang, ya agak pesimis lah gitu kan. Tapi kalau ditanya-tanya orang, mereka ngomong, oh organisasi itu bagus banget, organisasi itu banyak yang mau gitu loh. Nah itu yang buat gue juga bingung, gue juga sebagai, gue anak organisasi juga, gue URS, himpunan kayak gitu. Ini juga gue juga ngalamin hal, kita nih sebagai anak-anak radio gitu, kita juga ngalamin hal yang sama. Orang kok nurun. Ini gue kasih contoh konkret ya. Tadi itu ada poin bagus menurut gue, dimana antusiasme tinggi, etos kerjanya tapi gak ada, atau kecil lah gitu. Dimana gue tuh pas dulu jadi mentor, gue promosi lah gitu kan. Oh ini ikut radio gini, asik-asik. Oh iya Kak, aku mau banget. Pas udah, ini daftar, oh enggak Kak, kayak gak jadi udah gini-gini kayak. Gue malas banget ya gitu kan. Kayak gimana kok kalian pengalaman sendiri kayak gitu juga sering atau gimana? Belum mulai dari. Oh iya, Silakan. dulu lah. Kalau dari pengalaman gua sih ya sebagai ketua UKM, gua melihat pengurus-pengurus gua memang kurang aktif gitu loh. Pada saat kepengurusan dimulai ya, sebelum kepengurusan dimulai mereka sangat antusias banget untuk jadi pengurus gitu. Tapi pada saat jadi pengurus kok ini skala prioritas UKM-nya itu menurun gitu, agak semakin diturunkan lah. Nah itu sih yang menjadi tantangan gue sebagai ketua UKM buat memanage mereka.
dan menunjukkan apa sih kebanggaan kalian sebagai pengurus tuh apa gitu. Begitu pula dengan anggota-anggota UKM-nya juga. Tapi lu capek ya? Capek gak? Capek main volley apa capek main apa? Enggak, capek nanggepin ngurusin itu ya. Kan lu volley ya, volley lu capek ya? Tapi iya. lu nanggepin gitu ya gimana? Nggak boleh capek dong. Gak apa-apa sih, dicurhat aja kalau capek. Nggak boleh capek. Kayak kalau lu gimana? Keren. Menurut gue hal-hal tadi disebutin tuh wajar ya, maksudnya itu basic human nature lah, capek, males, etos kerja nggak ada. Tapi menurut gue apa ya? Ini juga sering gue ngomong gitu ke maba, ke angkatan-angkatan bawah gue, skill lu untuk berani analoginya lompat dari jurang yang ketika lu nggak tahu nih bawahnya jurang itu apa, itu menurut gue skill yang mahal gitu. Untuk masuk tuh terjun aja dulu gitu ke itu udah unknown lah jatuhnya. Iya. Dan itu yang gue lakukan di BEM dulu gitu. Dan itu ilmu yang gue jarang dapatkan gitu. Dan gue akan sekarang statusnya itu sebagai ilmu mahal gitu di otak gue. Karena lu nggak tahu apa yang akan lu dapatkan di dalam sana gitu. Kalau memang ternyata dalamnya buruk gitu, dalamnya tanah, lumpur segala macam ya lu buang, lu bersih-bersih dikit. Tapi kalau ternyata dalamnya emas segala macam, lu yang akan beruntung sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut gue coba masuk dulu, terjun itu the unknown. Pada dasarnya disitulah lu akan belajar gitu loh. Etos kerja ya lu nggak punya etos kerja, mungkin lu malas-malesan, disitulah gunanya organisasi. Karena lu dikasih deadline, lu diuji dalam program kerja, tugasnya apa ya, untuk bener kata Marcel, untuk kedepannya gitu, untuk lu diolah sebagai manusia yang siap untuk masuki jenjang kerja lah ya, udah pressure ready gitu, mau ditekan sama bos gimana pun lu udah tahu karena lu udah pernah diuji kelayakan sebelumnya. Lu mau dikasih deadline seminggu 7 kali, jadi sehari sekali, ya udah biasa karena lu setiap hari ngerjain proposal. Jadi kayak itu gunanya gitu. Jadi tapi ya balik lagi wajar sih mahasiswa gitu. Ya maksud pasti wajar sama mas-masan. Betul. Iya. Gimana pendapat lu? Kalau dari gua sih menurut antusiasme ya. Tadi dari video juga mereka bilang kayak oh iya positif, beneficial dan segala macam gitu. Cuman balik lagi kalau lu bilang mereka emang aware, tapi mereka nggak tahu ini tuh benefitnya nggak bisa langsung mereka terima gitu. Itu buat di kemudian hari. Terus tadi bilang tentang kesibukan waktu apa segala macam. Maksudnya kalau mau ngomong logika ya, kita udah kuliah gitu, kita udah dewasa lah, bisa dibilang kita bisa manage waktu kita. Mungkin kalau yang emang nggak bisa manage waktu dengan masuk organisasi, mungkin bisa manage waktu dengan lebih baik lagi karena ada deadline, ada harus kuliah, mungkin kegiatan lain. Iya, seperti itu. Harusnya menolong gitu. Kalau untuk masalah antusiasme, ya kita lihat pendaftar himpunan kemarin deh, banyak yang bilang, oh iya kamu daftar nanti ya gini-gini segala macem. Cuman pas oprek udah di follow up terus kayak ya udah dia nggak ngirim data, pada akhirnya nggak daftar gitu loh. Dengan berbagai macam alasannya gitu. Ya itu jadi hal yang unik ya, maksudnya untuk kita semua nih, kalau kita nanya ke orang, mayoritas, mereka ngomongin tentang organisasi, oh iya bagus, tapi ikut gak lu? Enggak. Males. Wah, ini gimana? Gitu loh. Tapi menurut kalian nih, secara general, organisasi itu dipandang negatif atau positif nih sama mahasiswa? Dari gitu dulu. Duluan. Ya, dulu lagi. Aduh, negatif positif ya. Gue sebenarnya takut nih ngomong tanpa data. Kenapa gue tadi berani ngomong karena itu menurun ya, karena gue punya datanya, jadi gue bingung gitu. Curhat aja ya. Observasi. Oke. Gue takut dihujat soalnya, Pak. Kepahaman. Positif negatif. Positif. Kenapa positif? Gue rasa gini sih. Dari tadi mungkin banyak yang benefitnya itu adalah buat diri sendiri gitu. Iya, ketika yang tadi gue jelasin lah, lu sering diuji kelayakan. Mungkin buat yang nggak tahu, uji kelayakan itu adalah suatu proses menuju program kerja nih. Jadi sebelum hari H program kerja atau kegiatan dilaksanakan, panitia ini harus diproses terlebih dulu, diuji dulu apakah mereka siap atau enggak gitu. Itu mungkin banyak dilakukan dan dipraktis oleh banyak eksekutif gitu ya. Mungkin di univ lain juga ada. Jadi dengan uji kelayakan itu, gua rasa mereka akan terbiasa untuk menghadapi pressure gitu. Mereka akan terbiasa menjawab secara logis. Karena itulah mahasiswa gitu. Gue sering banget sekarang menemukan mahasiswa yang sebenarnya belum bisa menyandang sebagai mahasiswa gitu, teman-teman. Jadi yang gue sering rasain, aduh kok jalan pikirnya belum logis, kok jalan pikirnya belum rasional, kok belum bisa memberikan argumentasi selayaknya mahasiswa sebagai kaum intelek gitu. Nah di uji kelayakan ini sebenarnya kita latih mereka gitu untuk kasih argumen itu rasional dan lain sebagainya. Itu tadi adalah benefit untuk diri sendiri. Cuman menurut gue benefit untuk orang lainnya adalah gini. Program kerja atau kegiatan ini kita buat sebenarnya bukan buat diri kita gitu, tapi untuk mahasiswa secara keseluruhan. Marcel gitu ya, sebagai kahim manajemen misalkan, pasti lo membuat program kerja untuk mensejahterakan
masyarakat manajemen, betul Iya, kan ya? betul. Mungkin kalau gue dari BEM ya, gue berarti untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Unpar gitu. Iya. Jadi benefitnya, kalau benefit egoisnya, benefit personal, yes. Lu bisa dapat cara pandang yang lebih logis, lu bisa mendapatkan time management yang baik, dan lain sebagainya, dan segerombol benefit lainnya. Tapi benefit lainnya lebih mulia adalah, lu bisa ngebantu teman-teman lu di Unpar gitu, untuk berkembang. Lu bikin program kerja tentang kripto segala macam, ya lu mengajarkan mahasiswa tentang kripto gitu. Lu one step ahead dibandingkan dosen-dosen lu bahkan yang nggak mengajarkan kripto gitu. Menurut gua mahasiswa ini powerful sebenarnya. Apalagi ditambah organisasi kemahasiswaan, menurut gua kuat lah. Dan menurut gua tujuannya mulia. Menurut gua tujuan kayak untuk time management segala macam tuh terlalu self-centric sih. Banyak tujuan lainnya yang ya sebenarnya semua untuk mahasiswa kok. Dari, untuk, dan oleh mahasiswa. Asik. For the people, by the people, for the people. Yoi. Oke, bentar, dari tadi yang lo ngomongin, menurut tuh kalau Unpar yang pernah denger sih, mereka jadi makin minat gak masuk Ben? Aduh, nggak tahu ya. Tapi gue cukup persuasif sih. Persuasif. Oke, pakai aja gitu Ben lo. Oke, kalau dari Nando, Oke. kalau lu kan juga agak unik situasinya di mana lu UKM itu seperti hobi kan? Betul. Jadinya gimana kalau dari sudut pandang lu? Menurut lu UKM lu tuh menjadi hal yang positif atau negatif dia ke mahasiswa? Oke, menurut gua sih positif ya. Langsung aja gue jawab positif. Karena memang UKM Volley ini sebagai wadah buat menampung orang-orang mahasiswa yang punya hobi ataupun sekedar nyoba volley, itu pun bisa masuk ke kita gitu, ataupun mau belajar dari nol pun itu pun sangat bisa gitu. Dan itu terbukti kok banyak banyak beberapa anggota UKM tuh yang benar-benar dari nol, yang awalnya takut bola banget gitu, ada bola malah menghindar, sekarang udah ada terlihat perubahannya gitu loh, jauh, sangat-sangat jauh gitu. Dan emang salah satu benefit yang paling jelas ketika masuk organisasi, khususnya UKM Volley, itu manajemen waktu. Karena memang hal yang paling pasti kepake, paling pasti berpengaruh dalam kalau kita berorganisasi itu pasti waktu gitu. Dan itu bisa gue rasakan sendiri, time management gue yang semakin padat, tapi ya itu akan melatih gue ke depannya. Gue yakin itu akan melatih gue ke depannya untuk memiliki time management yang lebih bagus. Itu sih yang paling ngaruh. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gue sendiri, Positif, negatif? sebenarnya balik lagi ya, semua hal ada positif dan negatifnya. Kalau menurut gue sendiri, ini lebih ke positif karena emang gue masuk ke himpunan, karena emang gue nerusin pengalaman gue berorganisasi di SMA gitu, kayak udah tau lah organisasi itu benefitnya apa aja sih, kayak ya udah gue berorganisasi lagi. Cuman kalau kenapa bisa jadi negatif? Karena menurut gue di mana ada mahasiswa yang masuk himpunan, mereka nggak bisa survive dengan sistem, nggak bisa beradaptasi gitu. Kayak mereka di pressure dikit, mereka malah menurun gitu. Intinya kayak mungkin itu yang mereka bilang ke teman-temannya, kayak gue di himpunan malas banget nih gini-gini segala macam. Jadi kan jatuhnya negatif, padahal belum tentu orang lain nggak bisa survive gitu dalam himpunan. Betul. Paling gitu sih. Gue mau ngarah nih tentang hubungan kampus sama organisasi-organisasi. Jadi tuh gue mau ngomongin tentang ada nih di UGM di mana orang-orang kalau ikut ekstrakurikuler itu mereka tuh dapet SKS. Ini gue tunjukin kalian aja. Oke, jadi kan kalian udah baca tentang di UGM dan juga tadi kan gue nge-link ke kalian di mana hubungan organisasi dengan kampus. Yep. Nah, di Unpar tuh udah ada belum upaya-upaya untuk kayak UGM jadi ngebuat mahasiswa incentivize untuk masuk ke organisasi-organisasi gitu kan? Kan lumayan ada dapat SKS, kayak lu bisa ganti SKS karena ikut organisasi gitu. Kalau di Unpar ada gak upaya-upaya seperti itu? Gue dulu nih berarti. Ya, Mungkin sebenarnya di
Unpar itu kita ada 8 fakultas berbeda-beda dan di mana banyak kebijakan masing-masing fakultas ini berbeda dengan fakultas lainnya gitu. Walaupun kita sebenarnya cukup terpusat ya, ada di rektorat pastinya. Tapi ketika kita udah turun ke masing-masing fakultas ini banyak kebijakan-kebijakan baru akhirnya dibuat oleh fakultas-fakultas tersebut gitu. Nah, sebenarnya kalau di FISIP sendiri belum ada kebijakan semacam ini yang mewajibkan secara tidak langsung mahasiswanya untuk terjun dalam organisasi. Sebenarnya cuman gue denger katanya TI ada ya? Iya, TI ada. Mene gue kurang tahu. Mene belum ada juga sih. Dia pun juga ada. Nggak ada. Gitu. Mungkin boleh nanya ke anak TI langsung. Nah, gimana pendapat tuh tentang yang dilakukan oleh UGM? Karena jadi tuh ini menunjukin bahwa kayak pengurangan minat tuh bukan di Unpar doang, di semuanya. Betul. Cuman kuliah lain udah ada upaya-upaya gitu. Antisipasi. Ya. Kalau dari yang gue lihat dari UGM sih bagus sih, dan pasti gue yakin banget banyak anak yang ikut organisasi gara-gara kebijakan dari UGM seperti itu. Cuman kalau misalnya di Unpar, khususnya di fakultas gue ya, gue bisa ngelihat bahwa ada plus minusnya. Karena kebijakan di fakultas gue tuh beda sama UGM. Kalau UGM nambah SKS, kalau gue memang berorganisasi itu syarat kelulusan. Gitu. Jadi ada yang merasa melihat bahwa ini bagus, ada juga yang merasa terbebani oleh syarat kelulusan ini karena mereka harus dituntut. Gue orangnya individualis, tapi gue mau kupu-kupu aja, tapi gue kalau mau lulus gue harus dipaksa berorganisasi. Nah itu menurut gue sampel yang gue ambil dari beberapa teman gue gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat dari kebijakan ini sih, menurut gue pribadi bagus karena mereka dipaksa untuk mencoba. At least mencoba rasanya berorganisasi itu seperti apa. Entah itu hasilnya mereka tidak suka berorganisasi atau enggak, ya at least dia udah mencoba dulu gitu. Gitu sih kalau dari gua. Kalau menurut lu gimana? Is it something good kalau hal ini yang dilakukan UGM? Kalau menurut pandangan gue ya, setelah membaca sekilas gitu, apa yang dilakukan UGM merupakan suatu terobosan yang sangat baik ya. Kenapa? Karena kalau misalnya di Unpar kita sebagai syarat kelulusan, mungkin mereka ikut organisasi atau proker ya udah formalitas, ini buat gue lulus. Sedangkan kalau di UGM mereka bisa konversi SKS ya. Jadi ini tuh bisa sangat menyeimbangkan beban mereka untuk berkuliah sama berorganisasi. Jadi jatuhnya mereka berorganisasi tapi mereka udah menyelesaikan SKS mereka di kuliah gitu. Jadi itu motong, jadi bisa menyeimbangkan lah gitu jam kerja mereka organisasi, jam mereka kuliah juga. Paling itu sih. Oke. Kampus tuh udah cukup gak ngasih insentif untuk mahasiswa Unpar untuk ikut organisasi? Ya contoh tadi UGM gitu loh. UGM kan ngasih SKS ya, menurut gue itu hal yang bagus. Hal yang sangat bagus itu loh. Dan gue pribadi ya, gue ngerasa di Unpar organisasi itu jadi udah lu ikut enggak gitu loh. Ya menurut lu gimana gitu loh Unpar? Apakah bisa sih Unpar gitu loh upaya lebih besar? Kalau dari gue sebenarnya menanggapi yang tadi TI, gue tadi sempat mikir sebenarnya pas Nando sama Marcel lagi jawab, gue ngelihat sebenarnya gue rada dilema ya. Ini bukan keputusan dan bukan statement langsung dari ketua BEM. Gue gue sempat kepikiran aja gitu. Kayak kewajiban untuk mengikuti organisasi ini sebenarnya positif dan negatif. Positifnya adalah kita bisa mewajibkan anak-anak mahasiswa ini untuk ikut organisasi yang dimana mereka akan mendapatkan banyak banget value lah gitu loh. Jadi bisa kelihatan pokoknya anak mahasiswa nih yang ikut organisasi dan enggak tuh cukup kelihatan gitu menurut gue. Itu positifnya. Tapi negatifnya mereka nggak dikasih pilihan gitu. Mereka ini hal yang wajib. Jadi positif, time management segala macam bagus. Tapi secara langsung juga mengambil hak mahasiswa untuk memilih gitu. Karena itu jatuhnya wajib. Nah itu yang gue tadi mikir. Ini sebenarnya bener nggak sih untuk mewajibkan mahasiswa ini untuk berorganisasi? Karena tadi menghilangkan hak tapi juga memberi value. Itu yang gue nggak tahu. Nah tapi gue nggak bilang setuju atau nggak setuju tentang hal itu. Itu perdebatan lebih lanjut lah. Tapi menariknya kita belum ada sih seperti UGM ini ya. Dan gue pun belum sempat kepikiran kampus bermain andil membantu Ormawa untuk mencari staff tuh gue belum kepikiran gitu. Nah ini variabel yang gue temukan cukup menarik dan kayak bisa menjadi motivasi juga nih. Bisa kita sampaikan mungkin ya ke Mas Putu, ke BKA. Bisa nih, bener ya? Coba lah. Tapi keren kayak UGM. Keren. Ya, kalau menurut kalian apakah Unpar bisa ningkatin secara insentif untuk mahasiswa? Sebenarnya menurut gue sendiri bisa. Salah satunya mungkin implementasi dari yang UGM ini ya, mungkin terobosan yang sangat baik di mana SKS bisa dikonversi gitu dengan ikut organisasi gitu. Itu mungkin bisa sangat membantu organisasi yang ada di kampus untuk meningkatkan kuantitas ya, kayak
SKS bisa nih. Jadi kita masuk organisasi di mana ini juga akan berkaitan dengan Unpar, di mana Unpar meminta banyak ini organisasi, mahasiswanya tolong dibuat kayak gini. Dengan kualitas yang banyak dan kuantitas yang banyak, tentu kita bisa melaksanakan itu gitu. Jadi apa ya, sangat menguntungkan lah kedua belah pihak gitu. Dan ilmu sih, ilmu organisasi itu ilmu juga jatuhnya. Iya. Ilmu organisasi gitu, bisa jadi mata kuliah bahkan. Iya. Jadi ya, gitu sih. Tapi ilmu organisasi emang menurut gue hal yang penting untuk orang-orang tahu sih, karena emang wah lu kalau udah masuk organisasi kan udah beda rasanya, beneran beda. Bahkan di mana ada satu mata kuliah di mana itu tuh membahas organisasi, namanya perilaku keorganisasian. Mungkin di situ bisa gitu. Oh, lu pasti A nilainya soalnya. Aduh. Ya lu kan. Ya. Kalau gak malu dong. Iya dong. Kalau dari lu gimana menurut lu? Kalau gua yakin pasti Unpar pasti bisa seperti UGM. Tapi kembali lagi kebijakan ini bukan mahasiswa yang buat. Betul. Gitu. Pasti pihak Unpar mungkin rektor yang membuat atau mungkin biro kemahasiswaannya yang mengatur ini semua ya. Mungkin ini bisa menjadi referensi sih bagi Unpar itu sendiri terkait kebijakan ini gitu. Mau lu ajuin? Saya akan mendukung kebijakan ini. Ya. Karena perlu research juga ya, cukup lama sampai bisa melakukan ini ya. Iya. Dan ini sih Der, kayaknya apa ya? Sebelum kita berani untuk melakukan hal ini, berarti itu kan adalah suatu apa ya? Bentuk kepercayaan kampus terhadap Ormawa nih. Nah, before that happens, kayak kita harus meyakinkan dulu universitas bahwa Ormawa kita tuh adalah Ormawa yang cukup membantu mahasiswa gitu. Jadi mungkin bisa kita ajukan, cuman nggak bisa kayak nih Pak Rektor kita pengen mau ada kayak UGM juga. Pasti akan ditanyain balik. Kalian bisa ngasih apa dulu untuk mahasiswa kalian gitu. Makanya mungkin ini juga motivasi untuk ketua-ketua di sana, ketua-ketua Ormawa, buat gue sendiri juga. Ayo kita berikan apa ya value kepada mahasiswa dulu nih. Ketika kita udah punya itu, bisa kita buktikan bahwa Ormawa ini penting, bahwa masuk Ormawa itu penting dan berguna untuk mahasiswa. Mungkin baru kita bisa ajukan gitu. Jadi berani lah. Maksudnya sebelum berani untuk mengajukan ada dasarnya dulu gitu. Ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing statement. Siap. Apakah menurut lu Unpar secara kampus they can do better than this untuk organisasi yang ada, bukan dari BEM aja tapi juga dari himpunan, dari UKM. Do you think they can do better and they will do better, atau emang ya udah cukup kayak gini? Sebenarnya kalau dari gua bisa banget untuk improve apa yang bisa Unpar berikan kepada organisasi mahasiswa, yang dimana itu buat mahasiswa lagi kan pada akhirnya. Tapi membutuhkan waktu lah. It takes time gitu, butuh research yang lama. Mungkin UGM juga akhirnya bisa mengeluarkan keputusan kayak gini setelah mungkin 2 tahun atau 3 tahun gitu mereka research dulu kayak ini Ormawa tuh sebenarnya menguntungkan gak sih buat mahasiswa. Mungkin kayak gitu sih, sebenarnya masih bisa banget untuk dikembangkan. Kalian setuju? Sangat Setuju banget ya? Bisa. Oke, Unparian hari ini, untuk ngompar hari ini kira-kira itu aja. Kita tadi udah ngomongin banyak tentang mahasiswa, tentang organisasi, tentang minat organisasi, tentang emang lagi ada kurang minat mahasiswa, tapi aslinya tuh organisasi itu banyak benefitnya juga ya. Emang ada, pasti setiap organisasi ada masalah-masalahnya, tapi semuanya tuh bisa diandelin kalau emang mahasiswanya itu berkualitas dan juga minatnya itu kuat ya untuk organisasi. Oke, Umparian, itu aja untuk ngompar pada hari ini. Gue host kalian, Daryl Hanafi, dan gue tadi ditemenin sama Dito sebagai ketua BEM, sama Nando sebagai ketua UKM Volley, dan juga Marcel sebagai ketua himpunan manajemen. Makasih banget ya udah mau join, udah mau di-invite. Thank you for the very very good discussion. Oke, itu aja. Gue mau tahu nih komen-komen Unparian terhadap masalah-masalah ini, nanti tulis aja di comment section dan stay tune lagi di next Ngumpar. Goodbye.